Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student level 2 SDDG Alabidin Surakarta. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Salih-salihah, ketemu lagi sama Usica. Nah, seperti yang sudah Usica sampaikan di pekan lalu ya, hari ini kita akan masuk kembali atau belajar kembali tema 4. Kalau di pekan lalu kita sudah belajar mengenai bangun datar, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Nah, ada yang sudah tahu apa itu bangun ruang? Nah, yang belum tahu nanti kita belajar bareng-bareng melalui video ini ya. Nah, saksikan video ini sampai selesai supaya kalian paham apa itu bangun ruang, apa itu ciri-cirinya, dan bagaimana membuat pola bangun ruang. Selamat menyaksikan salih-salihah. Salih-salihah, bangun ruang merupakan bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, jadi bangun ruang ini dia dibatasi oleh sisi yang di dalamnya itu perbatasan sisi itu membentuk suatu ruangan. Nah, sisi itu apa? Nah, sisi itu merupakan suatu bidang datar yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, salih-salihah, bangun ruang ini mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia mempunyai sisi. Yang kedua, dia mempunyai rusuk. Dan yang ketiga, dia mempunyai titik sudut. Rusuk itu apa sih, Us? Sisi itu apa sih? Dan titik sudut itu apa sih? Nanti akan kita pelajari lebih lengkap lagi di video ini ya. Nah, salih-salihah, berikut ini Usica sudah ada gambar contoh bangun ruang ya. Nah, di sini ada yang pertama ada contoh bangun ruang yaitu kubus ya. Kemudian di sampingnya ada balok. Sampingnya lagi ada prisma. Nah, di sini Usica ambilkan contoh prisma segitiga ya, salih-salihah ya. Kemudian di sampingnya prisma ada limas ya, dan di sampingnya limas ada bangun ruang kerucut. Nah, selain itu salih-salihah, ada juga bangun ruang yang biasanya sering kalian gunakan teman anak laki-laki yang untuk bermain, yaitu bola. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun ruang ya salih-salihah ya. Nah, nanti di video ini akan kita pelajari mengenai rusuknya, sisi, dan titik sudut pada bangun ruangnya. Oke, salih-salihah, sekarang kita masuk ke materi mengenai sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang ya. Nah, di sini Usica sudah ada contoh gambar bangun ruang apa ini? Pintar sekali, ada bangun ruang kubus. Nah, di sini Usica jelaskan dulu ya. Nah, sisi yang pertama ya, sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, jadi sisi itu adalah bidang datar yang membatasi bangun ruang tadi. Nah, kalau pada kubus ini bidang datarnya namanya apa? Pintar sekali, segi 4. Nah, berarti segi 4, bidang datar segi 4 ini atau persegi ini disebut dengan sisi. Kemudian berikutnya ada rusuk. Nah, yang Usica kasih garis ini ya namanya rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa garis atau ruas garis ya. Jadi pertemuan antara dua bangun datar itu, nah garis pertemuannya itu disebut dengan rusuk. Nah, kalau di sini contohnya sisi samping bertemu dengan sisi bawah ya. Nah, ada garisnya. Nah, garisnya itu disebut dengan rusuk. Kemudian yang terakhir titik sudut. Titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Nah, jadi pertemuan antara 3 buah rusuk itu disebut titik sudut. Nah, di sini Usica ada contohnya, misalkan pojok ini ya. Nah, ini pertemuan antara 3 buah rusuk. Nah, atau 3 buah garis. Yang pertama, garis samping sebelah kiri ya, bertemu dengan garis yang depan ini dan garis yang bawah depan sebelah kiri. Nah, titik pertemuan di sini disebut dengan titik sudut. Begitu ya salih-salihah ya. Nah, coba perhatikan contoh Usica berikut ini. Kita lihat supaya kalian lebih paham lagi. Coba kita hitung sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang kubus dengan menggunakan contoh box yang Usica pegang ini ya. Nah, coba yang pertama kita cari dulu sisinya. Sisinya kubus itu punya berapa sih? Nah, ingat sisi tadi apa? Sisi tadi adalah bangun datar yang membatasi bangun ruangnya. Nah, coba di sini kira-kira sisinya punya berapa ya si kubus ini ya. Nah, yang pertama ingat ya, kita hitungnya dulu dari samping dulu aja. Jadi sisi-sisi yang samping ini kita hitung dulu, nanti baru sisi yang
atas dan bawah kita hitung ya. Yang pertama coba dari yang ini dulu. Sisi keberapa kita hitung bersama ya? 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, sisi-sisi di samping ini ada 4. Kemudian kita tambahkan dengan sisi atas dan bawah. 4, sisi atasnya 5, dan sisi bawahnya 6. Masya Allah, berarti kubus mempunyai berapa sisi? Pintar sekali, mempunyai 6 sisi ya. Solih-solihah, sekarang coba kita hitung rusuk, jumlah rusuk pada bangun kubus ini ya. Coba, rusuk tadi apa sih? Rusuk tadi pertemuan antara dua sisi. Nah, jadi garis pertemuan ini ya, samping-samping ini. Nah, ini disebut dengan rusuk. Nah, coba kita hitung ya, kubus punya berapa rusuk ya. Coba yang pertama nih, kita hitung bareng-bareng nih. 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, yang samping punya 4. Ini ya, 4 rusuk. Nah, kemudian kita hitung yang atas. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Kemudian tutup yang bawah kita hitung. 9, 10, 11, 12. Nah, pintar sekali. Berarti kubus mempunyai berapa rusuk? 12 rusuk. Dan sisinya tadi berapa? 6. Pintar sekali. Sekarang kita lanjut ke menghitung titik sudutnya. Coba. Titik sudut tadi apa? Titik pertemuan 3 buah rusuk. Nah, berarti kan rusuk tadi kan garis-garisnya ini ya. Nah, 1, 2. Nah, berarti kita hitung 3 rusuk yang bertemu, terus nanti kita cari titik sudutnya. Berarti di situ ada titik sudutnya. Coba ya, ini ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3 rusuk yang bertemu. 1, 2, dan 3. Nah, di sini berarti namanya adalah titik sudut. Titik pertemuan di sini ya. Nih, berarti adalah titik sudut. Nah, coba kita cari titik sudut lainnya ya. Kan baru ketemu 1 nih ya. Coba. Ada lagi pertemuan nih ya. 1, 2, 3. Pertemuan lagi 3 rusuk. Berarti 2. Nah, kemudian mana lagi? Pintar. 3, 4. Nah, kemudian yang bawah 5, 6, 7, 8. Gampang ya, solih-solihah ya, mudah sekali ya. Nah, jadi titik sudut itu apa? Ya, kalau kalian mau mudahnya bisa ya ini, lancip-lancip pojok-pojok ini ya. Ini namanya titik sudut. Bisa dipahami ya, solih-solihah ya. Oke, solih-solihah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya, yaitu membuat pola dengan bangun ruang. Nah, ini sama seperti membuat pola dengan bangun datar kemarin ya, yaitu disusun secara berulang ya. Pola yang ada atau kalau di sini bangun ruang ya, bangun ruang yang ada kita susun berulang seperti pola bangun ruang yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalkan di sini Uci ada contoh nih. Nah, ada baloknya ada yang mendatar dan ada yang berdiri. Nah, pola ini, balok yang mendatar dan berdiri ini kita ulang-ulang beberapa kali hingga membentuk suatu pola. Menjadi seperti ini polanya ya, yaitu balok mendatar, kemudian berdiri, mendatar, berdiri, mendatar, dan berdiri. Jadi ya, solih-solihah ya. Nah, berikutnya juga di sini sudah ada contoh. Nah, ini ada bangun ruang, tabung, dan 2 buah kubus. Nah, tabung dan 2 buah kubus ini kita susun berulang ya. Tabung, kemudian 2 buah kubus, kita susun lagi tabung, 2 buah kubus, tabung, 2 buah kubus, tabung, 2 buah kubus. Nah, ini susunan bangun ruang yang berulang ini disebut dengan pola ya, solih-solihah ya. Insya Allah bisa dipahami ya, solih-solihah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, solih-solihah. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita di tema 4. Masya Allah, tidak terasa sekali ya, cepat sekali materi di tema 4-nya sudah selesai. Nah, solih-solihah, seperti biasa. Nah, kalau misalkan nanti solih-solihah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum paham, nanti silahkan bertanya kepada Ustadz atau Ustadzah yang mengajar matematika di kelas kalian masing-masing. Nah, saat ini ada latihan soal, jangan lupa untuk dikerjakan dengan cermat, dengan teliti, dan jangan terburu-buru ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Semoga kalian sehat selalu.
Jangan lupa berusaha dan jaga sholat lima waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.